Halo semua, nama saya Samuel Antoni dari kelas 11 AKL nomor presensi 16 dan teman saya Rafa dari kelas 11 AKL nomor presensi 14. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penghitungan jumlah pajak seseorang. Dari soal pertama, Bapak Agus merupakan pegawai di suatu perusahaan. Dan Pak Agus ini merupakan seorang wajib pajak. Pada bulan April 2022 memiliki gaji pokok sebesar 9.500.000, tunjangan istri 7%, tunjangan anak 1,5% per anak, status kawin dengan memiliki 3 anak. Kita di atas ini langsung aja kita tulis gaji pokok Bapak Agus tadi 9.500.000 rupiah. Tunjangan istri 7% dikali gaji pokok, yaitu 7% dikali 9.500.000 rupiah, menghasilkan 665.000 rupiah. Lalu tunjangan 3 anak. Nah, perlu kita ketahui di sini tunjangan anak 1,5% per anak. Jadi 3 anak itu 4,5%. Jadi 4,5% dikali 9.500.000 rupiah, menghasilkan 427.500 rupiah. Jadi semuanya kita jumlahkan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak menghasilkan penghasilan bruto, yaitu 10.592.500 rupiah. Nah, lanjut di sini biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini merupakan 5% dari penghasilan bruto tadi, yaitu 5% dikali 10.592.500 rupiah. Nah, karena biaya jabatan ini memiliki batas maksimal jumlah uangnya ini ada 500.000 rupiah, maka jika melewati 500.000 kita tulis tetap 500.000 rupiah. Jadi kita kurang penghasilan brutonya, jadi menghasilkan penghasilan neto sebesar 10.092.500 rupiah. Nah, kita hitung per tahunnya dikali 12 menghasilkan 121.110.000 rupiah. Nah, ini adalah penghasilan neto per tahunnya. Jadi bisa kita gunakan untuk menghitung PTKP. Nah, di sini wajib pajak, tulis pada PTKP wajib pajak sebesar 54 juta, status kawin 4,5 juta, dan 3 anak ini 4,5 juta per anak. Jadi dikali 3 menghasilkan 13.500.000 rupiah. Kita jumlahkan semua menghasilkan 72 juta rupiah. Ini merupakan jumlah PTKP-nya. Jadi jumlah PTKP ini mengurangi penghasilan neto per tahun yang sebesar 121.110.000 rupiah ini. Jadi menghasilkan tarif PKP sebesar 49.110.000 rupiah. Nah, tarif PKP ini karena kurang dari 50 juta rupiah, kita menggunakan yang 5% saja. Jadi 5% dikali 49.110.000 rupiah dikali 5% tadi. Jadi menghasilkan 2.455.500 rupiah. Ini untuk PPh pasal 21 setahunnya. Jadi per bulannya tinggal dibagi 12, jadinya 204.625 rupiah untuk sebulannya. Oke, next kita ke soal nomor 2. Nah, Bapak Budi merupakan seorang PNS dengan nomor NPWP 092542943407000. Memiliki gaji pokok sebesar 11 juta rupiah, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 2 juta rupiah, ya, karena biasanya PNS memiliki tunjangan fungsional. Iuran pensiun 4,75%, ya, iuran pensiunnya 4,75%, dan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, kita tulis lagi nih, gaji pokoknya tadi 11 juta rupiah. Tunjangan istri 10% dikali 11 juta rupiah menghasilkan 1.100.000 rupiah. Tunjangan anak 4% ya dikali 11 juta rupiah menghasilkan 440.000 rupiah. Lalu tunjangan fungsional tadi 2 juta rupiah ya. Lihat dulu. Oke, betul.
Nah, penghasilan brutonya ini dapatkan dari penerimaan ini ya. Jadi 14.540.000 rupiah. Nah, biaya jabatannya nih, jangan lupa dihitung ya. Biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto, yaitu 5% dikali 14.540.000 rupiah. Menghasilkan angka yang lebih besar nih daripada 500.000. Karena biaya jabatan itu maksimal 500.000, jadi kita tulis 500.000 aja. Jika melebihi 500.000 rupiah. Kalau kurang, maka tulis sesuai dengan angka yang kita hasilkan dari 5% dikali penghasilan bruto tersebut. Karena ini lewat atau melebihi 500.000 rupiah, kita tulis 500.000 aja. Nah, di sini ada iuran pensiun, tadi berapa? 4,75%. Nah, kita tulis 4,75% dikali 14.540.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah 690.650 rupiah. Nah, ini dikurang ini dan ini menghasilkan penghasilan neto yaitu 13.349.350 rupiah. Nah, ini adalah neto per bulan ya. Nah, neto per tahunnya gimana? Dikali 12 saja. Jadi penghasilan neto per tahun sebesar 160.192.200 rupiah. Nah, selanjutnya adalah PTKP. Wajib pajak itu kan nominal atau wajib pajak wajibnya yang harus dibayar 54 juta rupiah. Kawin itu 4,5 juta rupiah dan anak itu 4,5 juta rupiah per anak. Kita tulis wajib pajaknya 54 juta rupiah. Kawin dengan status kawin 4,5 juta rupiah dan memiliki 2 anak, jadi 4.500.000 rupiah dikali 2 menghasilkan 9 juta rupiah. Jadi ini semua dijumlahkan lalu kita kurangkan dengan penghasilan neto per tahun. Jumlah PTKP-nya ini tadi 67.500.000 rupiah. Nah, jadi tarif PKP yang dihasilkan dari penghasilan neto per tahun dikurang jumlah PTKP adalah 92.692.200 rupiah. Nah, kita menghitung PKP sekarang. Nah, 5%. Nah, kenapa menggunakan 5%? Karena tarif maksimal 5% itu adalah 50 juta rupiah. Jika melebihi itu akan dikenakan 15% dan seterusnya ya. Nah, jadi kita menggunakan 5% dikali 50 juta, menghasilkan 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya sisa dari tarif PKP yang dikurangi 50 juta ini dikali 15%. Jadi 15% dikali 42.692.200 rupiah menghasilkan 6.403.830 rupiah. Ya. Jadi kita jumlahkan di sini. Ini untuk PPh pasal 21 setahun, yaitu 8.903.830 rupiah. Nah, PPh pasal 21 sebulan ya, kita tinggal bagi 12 saja dari yang setahun ini. Jadi 741.986 rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3 ini soalnya Bapak Eko seorang pegawai di suatu perusahaan dan seorang wajib pajak. Pada bulan Maret 2022, Bapak Eko memiliki gaji 10 juta dan memiliki status kawin dan memiliki 2 anak. Oke, kita ke perhitungan pajaknya ya. Oke, di sini kita tulis gaji pokok Pak Agus yang tadi dikatakan 10 juta. Dan sini ada biaya jabatan 5% dikali 10 juta ini. Kenapa hasilnya 500? Karena ada batasnya yaitu 500.000. Penghasilan neto 9 juta. Jadi gaji pokok dikurang biaya jabatan menghasilkan penghasilan neto yaitu 9.500.000.
penghasilan neto per tahunnya itu jadi penghasilan neto per tahunnya itu 9.500.000 dikali 12, hasilnya 114 juta. Oke, kita langsung ke perhitungan PTKP. Di sini ada wajib pajak 54 juta, status kawin 4.500.000, dan 2 anak 9 juta. Jadi per anaknya itu dihitungnya 4.500.000. Ini jumlah PTKP 67.500.000. Jadi untuk menghasilkan PKP ini tes PKP 114 juta, yaitu penghasilan neto dikurang jumlah PTKP 67.500. Hasilnya 46.500. Kita ke perhitungan PKP. Jadi 5% dikali 46.500, hasilnya 2.325.000. Kenapa ini 5%? Karena penghitungan PKP itu 5% pertama itu 50 juta ke bawah. Jadi ini jadinya 5%. Nah, PPh pasal 21 setahunnya itu 2.325.000. Terus PPh pasal 21 sebulannya 2.325.000 dibagi 12. Jadi ya, hasilnya 193.775.000 rupiah. Oke, segitu dulu video dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih. Saya Rafa, absensi 14, dan teman saya Samuel Antoni, presensi 16. Terima kasih sudah menyaksikan.